juga Mbak. Nah, saya di sini direkomendasikan untuk ahli gizi di klinik ini juga gitu. Jadi saya ke sini. Baik, sebelumnya kakak pernah konseling gizi? Belum pernah sih Mbak, ini baru pertama kali. Kalau begitu boleh saya lihat berkasnya dulu? Baik, setelah saya lihat pemeriksaan kakak terdiagnosa anemia. Untuk itu boleh tahu keseharian kakak gimana? Saya kerja sih Mbak, kerjanya kan di swasta. Jadi kerjanya itu di hari Senin sampai Jumat. Nah, dari pagi sampai sore sih. Kalau pola makan kakak itu gimana ya? Maksudnya apakah teratur, apa tidak? Tidak sih Mbak, kalau itu kadang tergantung mood saya mau makannya apa gitu. Kalau boleh tahu semalam itu kakak makan apa aja ya? Semalam saya konsumsi bihun goreng Mbak, sepiring karena kan nggak mau makan berat-berat kalau pagi. Lalu untuk makan siang apa aja? Untuk makan siang karena kurang nafsu semalam saya beli tahu bakso sama tahu wali itu 20.000. Kalau untuk cemilan sore kakak sering Sering sih, kalau kemarin karena sejalan dengan pulang gitu ya, saya beli es dawet. Nah, setelah saya cek juga di berkas dari BPDTB, saya akan hitung dulu status gizi kakak ya. Nah, untuk status gizi kakak ternyata terbukti kakak memiliki status gizi normal. Itu dianggap baik-baik saja sebenarnya. Nah, untuk keluhan kakak sejauh ini bagaimana? Kalau keluhan itu karena kerjanya itu dari pagi sampai sore, kadang saya mudah lelah. Habis itu saya mudah sempoyongan, kayak pusing-pusing gitu Mbak. Dan juga saya gampang ngantuk sih. Dari hasil pemeriksaan saya mengenai status gizi kakak, lalu dengan data-data ini, saya menyarankan untuk diet tinggi protein, lalu untuk konsumsi pola makannya menambahkan sayuran hijau, terus ada buah-buah yang mengandung vitamin C, lalu untuk konsumsi tehnya jangan terlalu sering ya kak, karena itu menghambat si zat besinya dalam tubuh. Nah, untuk mengonsumsi teh bisa juga sih, cuma kita menyarankan untuk 1-2 jam setelah makan. Lalu untuk tehnya juga hanya kalau boleh sih 1 minggu sekali saja. Lalu untuk anemia sendiri ini kakak termasuk anemia defisiensi zat besi, yaitu tadi dari pola makan kakak yang tidak beragam, terus yang tidak mengandung vitamin C, zat besi dan lain-lain, saya sarankan untuk mengkonsumsi ayam, hati, telur, daging merah, ikan, lalu jangan lupa dengan buah-buahan yang tinggi vitamin C karena itu membantu menyerapkan zat besi. Lalu untuk isi piringku, apa kakak pernah dengar? Kalau isi piringku itu pernah dengar, cuma nggak terlalu mendalam sih Mbak, itu tahu apa itu. Baik. Nah, di sini saya punya leaflet untuk isi piringnya, kakak bisa lihat sendiri karena di sini udah lengkap untuk porsi dalam piring kakak sehari-hari. Kita ada sayuran, buah, lalu protein, nabati dan hewani, dan juga bahan pengganti si karbohidrat. Nah, Jadi kalau untuk sekali makan itu harus ada kayak karbohidratnya gitu ya Mbak, harus lengkap ini semua gitu ya. Ya, kita dalam sekali makan dalam piring kita maksimalkan untuk mempunyai si karbohidrat, sayuran, buah, lalu ada protein nabati dan hewani. Jangan lupa juga minum air putih ya kak. Jangan sering-sering mengonsumsi teh. Nah, untuk cemilan kakak terlihat juga mengandung lemak yang tinggi dan gula. Oleh sebab itu bisa
saya beri di akhir konseling ya, bisa kakak bawa pulang untuk baca-baca kembali. Dan juga di sini kita ada menu sehari untuk penderita anemia. Ini bisa kakak terapkan dalam sehari-hari kakak. Nah, dari diskusi kita tadi, apa yang sudah kakak mengerti? Kalau tadi yang dari Mbak sarankan, saya harus mengurangi teh ya. Pertama, baru harus rajin sarapan. Kemudian karena saya beraktivitas fisiknya kurang, kayak seminggu sekali, saya harus lebih rajin. Dan juga harus mengganti makanan-makanan saya dengan makanan-makanan dari isi piringku ini tadi ya. Benar. Dan harus lengkap seperti itu. Nah, dan juga jangan lupa saya sarankan untuk mengonsumsi tablet tambah darah agar sirkulasi darah kakak juga bagus ya. Dan disarankan juga pada saat haid itu minumnya setiap hari. Baik, Mbak. Nah, kalau Berarti gitu sebulan kalau di haid itu selama periode haid gitu ya, sehari sekali ya, ya. konsumsinya 1 hari sekali. Nah, dari pembahasan kita hari ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah, untuk konseling hari ini kita